Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas 3, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan, pembelajaran 5 bersama Ibu Sri Kahandayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak Ibu, jangan lupa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama menentukan penokohan pada dongeng, kedua pecahan senilai, ketiga pembagian tugas di lingkungan sekolah. Menentukan penokohan pada dongeng. Anak-anak Ibu kita sudah belajar tentang dongeng. Sekarang bagaimana sih menentukan penokohan pada dongeng? Penokohan merupakan salah satu unsur dalam dongeng. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan seksama. Catatlah tokoh-tokoh yang muncul, catat sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Memahami penokohan pada dongeng akan membantu kita memahami isi dongeng. Memahami isi dongeng dengan baik sangat penting jika kita mau memperagakannya. Ayo peragakan dongeng dengan penokohan yang tepat. Sekarang anak-anak Ibu bisa mendengar cerita kelinci yang baik hati. Yuk kita dengarkan ceritanya. Pada suatu hari, kelinci dan kambing bermain bersama. Mereka bermain di kandang kambing. Kelinci dan kambing bermain begitu akrab. Kelinci, bermainnya sudah dulu ya, kata kambing kepada kelinci. Kenapa, Bing? Hari masih siang. Matahari juga masih terang, tanya kelinci yang masih ingin bermain bersama kambing. Kambing pun menjawab, aku lapar kelinci, aku mau makan dulu ya. Setelah selesai makan, nanti bermain lagi, jelas kambing kepada kelinci. Kelinci pun meninggalkan kandang kambing dan kembali ke kandangnya. Sesampai di kandang, kelinci juga memakan wortel yang ada di dalam kandangnya. Dari kandang kelinci, ia bisa melihat kandang kambing. Ya, rumputku terlalu jauh. Aku tak bisa menggapainya, ucap kambing dengan sedih. Kambing pun duduk bersedih di dalam kandangnya, berharap orang yang memeliharanya datang dan mendekatkan makanan kepadanya. Dari kejauhan, kelinci melihat kambing duduk bersedih. Kelinci ingat kambing kelaparan dan ingin makan. Mengapa kambing hanya duduk-duduk saja ya? Tanya kelinci pada dirinya sendiri. Aku ke kandang kambing saja. Aku tanya mengapa dia tidak segera makan. Kelinci pun bergegas ke kandang kambing. Mengapa kamu tidak segera makan, kambing? Tanya kelinci. Makananku terlalu jauh, kelinci. Aku tidak bisa menggapainya. Kambing menjelaskan kepada kelinci. Kelinci pun segera meloncat dan menggigit rumput di luar kandang kambing, lalu mendekatkannya kepada kambing. Ayo, makanlah kambing, makanan yang banyak agar kamu tidak sakit, kelinci minta kepada kambing. Terima kasih kelinci, kamu sudah menolongku. Kambing pun makan dengan lahap. Sama-sama kambing, balas kelinci. Aku sudah kenyang, ayo kita bermain lagi, ucap kambing. Kelinci dan kambing pun melanjutkan permainan mereka. Jadi anak-anak di dalam cerita kambing dan kelinci ini kita harus saling tolong-menolong. Tokohnya ada kambing dan kelinci, sikapnya bagaimana? Anak Ibu tahu harus bersikap tolong-menolong, baik dengan temannya ya. Dan anak-anak Ibu akan tahu dengan membacanya atau mendengar ceritanya berikutnya. Selanjutnya,
Kita masuk ke pecahan senilai. Anak-anak Ibu, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Perhatikan penjelasan berikut. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan gambar berikut. Ini satu petak tanah yang utuh. Nah, Ibu bisa lihat. Ini satu petak tanah yang utuh. Ayah misalkan mau membagi dua. 1/2 dari tanah ini yang diaksir biru 1/2. Sekarang satu petak tanah dibagi menjadi 6 bagian. Ini 6 bagian. Kalau ini jadi 2 bagian ya, 1, 2. Kalau ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini 1, 2. Jadi 2 bagian tadi. Sekarang ayah satu petak tanah itu mau dijadikan 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi anak-anak Ibu satu petak ini dibagi menjadi 2 bagian. Ini dibagi menjadi 6 bagian. Ini dibagi menjadi 8 bagian. Kita bisa melihat. Nah, Ibu bisa melihat nih. Satu utuh 1 per 1. Ini tadi anak Ibu juga bisa melihat. Dibagi menjadi 2 bagian 1/2. Ini jadi bagian 1/2. 1/2 itu anak-anak sama dengan berapa per 6? 1/2 itu kita lihat di sini. Anak Ibu bisa lihat. 1, 2, 3. Ini sama lurus. Nah, berarti 1/2 itu 1/2 bagian sama dengan 1, 2, 3. 3/6. 1/2 itu sama dengan 1, 2, 3, 4. 4/8. Jadi anak-anak Ibu bisa lihat di gambarnya di sini. Satu yang utuh ini, anak Ibu bisa melihat nih satu yang utuh. Kalau dibagi 2 menjadi 1/2. Kalau dibagi menjadi 6 bagian. 6 bagian itu kita jadikan berapa kalau dia 1/2 bagian dari itu? 3/6. 1/2 bagian dari 8 ini 4/8. Kita bisa membuktikan ini gambarnya 1/2, lihat sama besar dengan 3/6, sama besar dengan 4/8. Jadi 1/1 utuh, 1/2 sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Kalau kita perkecil, 3/6 sama-sama bagi 3, 1/2. Contohnya seperti ini, Nak. Kalau kita perkecil ini, sama-sama dibagi 3. Dapat ini 3 bagi 3, 1/3. Ini juga sama-sama dibagi, ini 1/2, maaf Ibu salah, 1/2. Sama-sama bagi 3, ini 1, 6 bagi 3, 2. Sama-sama bagi 4, 1, 4, 2, berarti 1/2. 1/2 sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Semoga anak-anak Ibu paham sampai di sana. Ini Nak. Oke. 1/2 sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Kita lanjutkan. Berdasarkan gambar di atas, setengah bagian tanah dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, walaupun pecahan tersebut berbeda. Ketiga pecahan ini senilai. Lupa subscribe, like, share. Anak-anak Ibu, berdasarkan gambar di atas, setelah bagian tanah dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pecahan,
walaupun bentuk pecahan itu berbeda. Ketiga pecahan ini senilai. Ketiga pecahan senilai ini karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhannya atau menyatakan 1/4 dari keseluruhannya. Seperti yang kita lihat tadi, kita balik lagi, anak-anak ibu bisa lihat ini 1/2, 1/2 dari keseluruhannya. 3/6 ini sama juga dengan 1/2 dari keseluruhannya. 3/6 itu sama juga dengan 1/2. Selanjutnya 4/8 sama juga dengan 1/2 dari seluruhannya. Kan anak-anak ibu bisa melihat gambarnya. Ini sama-sama setengah atau 1/2. Jadi anak-anak ibu pecahannya 1/2 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Selanjutnya, pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan. Pecahan ini sebagai berikut. Anak-anak ibu bisa melihat ini kan 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10. Kita bisa melihat yang ada garis-garisnya ini anak-anak. Nih, kita bisa melihat 1/5. Nih 1/5 sama dengan 2/10. Karena 2/10 ini anak-anak dikecilkan apabila sama dengan 1/5. Contohnya 2/5, 1/10 sama dengan 1/5 tadi ya nak, maaf. 2/5 sama dengan 4/10. 1/2 itu sama dengan 2/4. Sama dengan berapa lagi anak-anak? Sama dengan 3/6. Sama dengan 4/8. Sama dengan berapa lagi anak-anak? Sama dengan 5/10. Karena diperkecil pun hasilnya sama-sama 1/2 atau 1/2. Selanjutnya 3/5. 3/5 itu sama dengan 6/10. 2/3 sama dengan 4/6. 3/4 sama dengan 6/8. 4/5 sama dengan 8/5. 2/2 sama dengan 3/3 sama dengan 4/4 sama dengan 5/5, 6/6, 7/7 atau 8/8, 8/8, 10/10. Karena 1/1, 2/2 sama dengan 1, 3/3 sama dengan 1, semuanya adalah sama dengan 1. Semoga anak-anak ibu paham sampai di sana. Nah, jadi pecahan juga bisa dinyatakan dalam bentuk garis bilangan seperti yang ibu contohkan tadi. Berdasarkan garis bilangan, pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus. Seperti yang tadi anak-anak lihat, 1/3 sama dengan 2/6. Atau 2/6 sama dengan 1/3. 2/8. Mana 2/8 sama dengan 1/4. Atau 1/4 sama dengan 2/8. 3/4. 3/4 sama dengan 6/8. Atau 6/8 sama dengan 3/4. Selanjutnya 2/5 sama dengan 4/10. Atau 2/5 sama dengan 4/10 atau 4/10 sama dengan 2/5. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham sampai di sana. Selanjutnya pembagian tugas di lingkungan sekolah. Pembagian tugas di lingkungan sekolah, anak-anak ibu bisa melihat gambar ini. Ada yang di waktu piket menyapu kelas, ada yang melap kaca, ada yang melap meja, dan ada yang menghapus papan tulis. Apakah kamu pernah berbagi peran dalam tugas di sekolah? Pembagian peran dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Contoh pembagian peran yang sering dilakukan di sekolah adalah saat piket kelas. Setiap siswa yang bertugas piket memiliki tugas dan peran penting yang berbeda. Ada siswa yang bertugas menyapu, ada yang bertugas membersihkan meja di kelas. Walaupun memiliki tugas masing-masing, setiap siswa tetap harus saling membantu.
Tolong-menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Bekerja sama juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap kerjakan link soal-soal yang Ibu berikan. Nanti anak-anak Ibu akan langsung mendapatkan nilai dan anak Ibu juga akan dapat sertifikatnya. Jangan lupa berdoa semoga pandemi cepat berlalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share.